Om. Salam. Jadi yang pertama itu ada namanya kebutuhan fisik, kayak misalkan makan, terus juga baju itu disebut kebutuhan fisik, disebut dengan physical needs itu nih. Itu. Yang kedua itu ada safety needs, itu kebutuhan keselamatan. Kayak misalkan kita bisa melakukan aktivitas dengan cara komunikasi tanpa adanya ancaman gitu loh nih. Jadi kita komunikasi sama teman dekat tanpa kita rasa teman dekat kita ini jahat ke kita gitu kan. Tapi kan nggak semua teman dekat itu bisa jahat ke kita gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu belonging needs, itu kebutuhan milik gitu loh. Mengikat pada keterampilan sosial. Yang keempat itu ada self esteem need, itu kebutuhan harga diri, yaitu kita sebagai masyarakat biasa yang memang sering berkomunikasi pasti ingin yang namanya dihargai gitu, dan pasti mempunyai tujuan yang memang kita sendiri punya tujuan tersebut gitu loh. Baik kita yang komunikasi, baik lawan bicara kita. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan penting dapat menggunakan semua bakat atau potensi. Jadi istilah kata misalkan kita ingin membicarakan sebuah hal yang memang menceritakan tentang potensi atau prestasi yang kita punya gitu. Itu teori Maslow. Terus ada juga modelnya. Jadi model komunikasi itu ada tiga nih. Yang pertama itu model komunikasi linear, itu pola komunikasi satu arah kayak gini nih. Pola komunikasi satu arah. Kira-kira kopi itu disebut dengan komunikasi linear. Kalau yang kedua itu komunikasi transaksional. Prosesnya itu secara kooperatif gitu loh, jadi sama-sama menerima sama lainnya. Yang ketiga yaitu komunikasi model komunikasi interaksional, yang disebut komunikasi berlangsung dua arah gitu loh. Nanda ngobrol ke Umi gitu loh, Umi juga ngobrol sama Nanda gitu loh, ya kan. Kalau yang pertama kan satu arah, yang kedua secara kooperatif saling menerima sama lain, yang ketiga yaitu dua arah, Nanda ke Umi, Umi ke Nanda gitu loh. Yang ketiga yaitu ada I it itu aku itu memperlakukan orang lain dengan sangat impersonal, hampir seperti objek gitu. Jadi misalkan kayak I it, aku itu, anak Umi melakukan memperlakukan Umi secara seperti objek, hampir sama dengan objek gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ayu, aku, kamu. Orang-orang mengakui satu sama lain sebagai lebih dari sekedar objek gitu loh. Jadi aku, kamu, kayak anak Umi itu kan kita lebih ya, maksudnya ya hubungannya anak sama ibu, jadi hubungan komunikasinya gitu loh. Yang ketiga itu ada I tahu itu aku, engkau, komunikasi secara terbuka gitu loh. Kayak Umi misalkan sama anak sendiri ataupun sama bapak, itu kan pasti komunikasi secara terbuka kan. Misalkan komunikasi itu ada 8 nih. Yang pertama itu kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Memang itu tidak bisa kalau tidak berkomunikasi, sangat penting gitu loh. Namanya komunikasi kan, kita sebagai makhluk sosial yang memang perlu yang namanya komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, yang ada nanti satu hubungan ataupun suatu organisasi atau suatu keluarga itu bisa rusak gitu, tanpa adanya komunikasi. Terus yang kedua yaitu komunikasi antar pribadi tidak dapat diabaikan. Emang namanya komunikasi kan kita nggak mungkin kan ketika kita lagi ada butuh sesuatu, kayak ada nih butuh apa, kan pasti ngomong kan, ada sesuatu berarti ini gitu loh. Makanya tidak bisa dibalikan namanya komunikasi itu antar pribadi ya. Terus yang ketiga yaitu komunikasi interpersonal. Melibatkan pilihan yang etis gitu loh. Nah, ketika memang anak meminta sesuatu ke Umi, pasti kan meminta pilihan yang etis ya, pasti meminta persetujuan ke Umi gitu loh, baik apa enggaknya ini gitu. Yang keempat yaitu orang membangun makna dalam komunikasi interpersonal. Orang misalkan Anda sebagai orang meminta membangun makna dalam komunikasi memang agar interpersonal gitu, secara pribadi ini harus secara teratur gitu. Yang kelima yaitu meta komunikasi mempengaruhi makna. Jadi meta komunikasi itu penting gitu, mempengaruhi makna. Kalau kita salah berbicara, salah ucap, salah ngomong, itu akibatnya fatal gitu. Itu yang kelima. Yang keenam yaitu mengembangkan dan mempertahankan hubungan komunikasi. Ketika kita sedang berkomunikasi itu harus gimana caranya komunikasi kita itu berkembang secara tertata lah gitu loh, secara tersusun dengan baik dan benar gitu loh. Yang ketujuh yaitu komunikasi interpersonal bukanlah obat mujarab.
Jadi komunikasi antar pribadi itu, antar interpersonal itu bukan sebagai obat mujarab. Ketika kita lagi ada masalah kan nggak mungkin kan kita komunikasi gini. Ya kalau memang sekiranya harus diceritakan, ya sudah ceritakan gitu. Tapi kan namanya komunikasi kan bukan obat mujarab terpenting gitu, bukan obat yang benar-benar manjur gitu loh, manjur lah gitu. Yang kedelapan yaitu efektivitas komunikasi interpersonal dapat dipelajari. Jadi efek dari komunikasi itu antara komunikasi interpersonal itu dapat dipelajari. Jadi kita ketika berkomunikasi dapat mempelajari apa yang kita bicarakan dan apa yang lawan kita bicarakan ke kita gitu. Terus yang selanjutnya yaitu kembangkan berbagai keterampilan, itu sesuaikan komunikasi dengan tepat. Jadi namanya berkomunikasi kita harus dengan ketetapan-ketetapan yang apa yang kita rencanakan gitu loh. Jadi kita komunikasi nggak asal-asal ngomong aja kan gitu. Harus sesuai ketetapan apa yang akan dibicarakan. Dan yang terakhir yaitu identitas nih, personal identity gitu loh. Jadi lahirnya identitas itu sebenarnya kayak mana nih, mau lahir ke dunia ini kan pasti udah ada identitas kan. Siapa yang identitas ya orang tua gitu. Jadi anda belum tahu ketika anda lahir siapa nama anda kan gitu, apa jenis kelamin anda kan nggak tahu. Jadi lahirnya identitas itu ketika kita masih di dalam kandungan gitu. Itu yang namanya identitas. Karena kalau banyak orang yang bilang emang identitasnya apa, ininya apa, namanya identitas itu lahir ketika kita masih di dalam kandungan gitu. Itu identitas ada itu sudah keluar dikasih nama, tanggal lahir sekian, bulan sekian, itu namanya identitas gitu.